adalah kumpulan dari sejumlah advokat ya, yang terdiri dari berbagai profesi advokat ya di Jakarta. Kami hari ini melakukan laporan atau pengaduan kepada Propam Mabes Polri sehubungan dengan peristiwa yang terjadi tanggal 8 Juli tahun 2022 yang lalu, kejadian di mana terjadi pembunuhan atau kematian daripada saudara Yosua Huta Barat yang sampai saat ini belum diselesaikan proses penyidikan ya sampai tuntas gitu ya. Jadi kita melihat bahwa dari aspek hukumnya ya pembunuhan ini sudah jelas, sudah ada kematian ya, sudah ada kematian ya, bahkan itu sudah dikuburkan. Tapi persoalannya yang menjadi pertanyaan di sini adalah sampai sekarang belum ditemukan siapa pelaku-pelakunya ya. Kejanggalan-kejanggalan di dalam masyarakat ini, di dalam persoalan ini, itu yang justru membingungkan, menjadi persoalan ini menjadi besar. Itu gitu. Karena kejanggalan-kejanggalan yang tadi ini dapat mempengaruhi opini publik gitulah. Nah, sehingga menjadi liar, tidak ada kejelasan kepatuhan. Jadi, karena itu selain kami melakukan pengaduan ke Propam Mabes Polri, kami juga akan bertemu dengan Kapolri. Ya, kami memang sangat bersimpati juga kepada Kapolri yang dengan serius, dengan tangkas membentuk satu tim ya, tim investigasi, tim fakta, pencari fakta ya. Semoga ini cepat menemukan menemukan pelakunya ya. Yang sekarang ditunggu oleh masyarakat itu yang siapa sih pelakunya ya. Udah 2 minggu ini tapi belum ada ketemu pelakunya siapa gitulah. Ini yang menjadi concern kita sebagai penegak hukum, sebagai advokat penegak hukum. Kita mengambil bagian di dalam persoalan bangsa ini ya, persoalan hukum, terutama mencari keadilan ya, keadilan masyarakat ya. Keadilan masyarakat terutama teristimewa adalah keluarga korban ini. Nah, itu yang dari kami. Saya tambahkan ya. Jadi yang kami laporkan itu adalah saudara Irjen Ferdi Sambo. Kenapa? Karena tempat kejadian perkara pembunuhan ini terjadi adalah di rumah dinas daripada saudara Ferdi Sambo. Dan yang kedua adalah korban yang dibunuh ini adalah supir atau ajudan daripada saudara Ferdi Sambo. Yang kedua yang kami laporkan adalah Berada E. Siapa ini Berada E? Ada apa enggak barang ini? Ya. Nah, yang kami sesalkan adalah Kapolres tiba-tiba membuat kesimpulan tanpa bukti bahwa diduga ada pelecehan sehingga kemudian saudara korban yaitu Brigadir Yosua kemudian melakukan penembakan. Polisi mengatakan, saudara Kapolres mengatakan bahwa karena dia sudah ketahuan sehingga panik melakukan penembakan. Nah, oleh karena inilah supaya kasus ini bisa terang benderang, kami minta supaya segera diusut. Setidaknya saudara Ferdi Sambo saya kira dinonaktifkan juga. Contoh, kami tadi lapor ke sana, ke Kadip. Kemudian Kadip bilang, ya cukup dengan laporan saja. Ya, kami jangan diajari soal teknis. Cuman karena urgen ini, karena apa? Kawan-kawan ingat, Propam ini adalah namanya benteng. Benteng yaitu etika daripada kepolisian. Dan ini adalah benteng terakhir untuk mencari keadilan. Coba bayangkan di rumah pimpinan yang katanya benteng ini terjadi pembunuhan. Setelah 3 hari kemudian baru diungkap. Inilah dasar urgennya. Mengapa harus kasus ini kemudian segera, jangan terkesan polisi jadi advokatnya, kemudian pelaku ini mengatakan dia tidak bisa dituntut karena membela diri. Coba bayangkan, bukan saja dia sebagai advokat tapi dia juga sebagai hakim. Saya kira presisi daripada saudara Kapolri harus kita bantu. Nah, kami tadi sempat bersitegang kemudian di dalam dasar apa kita melakukan pelaporan. Nah, kemudian kita bilang ini adalah hak daripada warga, ini bukan soal semata-mata pembunuhan, tapi ada tragedi pelanggaran hukum yang sangat serius. Inilah, nah oleh karena ini habis dari sini
kita akan laporkan kepada Kapolri bahwa kami sudah segera melaporkan saudara Ferdi Sambo dan Brada E, sehingga mekanisme ini segera ditindaklanjuti. Jangan terlalu lama-lama lagi. Karena apa? Jangan kami kemudian publik dituduh wartawan tidak bisa meliput, padahal kerja-kerja kepolisian menurut saya yang yang tidak profesional. Jadi kita seperti teman saya bilang bahwa tim khusus daripada Pak Kapolri itu kita dukung. Gitu kawan-kawan sekalian. Terima kasih.